Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you class? We meet again in English lesson with me Bu Ratna Sugyastuti. About passive voice past time ya. In the last meeting we have talked about past time in present time. Ya, masih ingat bahwa ada beberapa aturan dalam kalimat pasif. Yang pertama adalah kata kerja yang dipakai selalu dalam bentuk verb 3. Kemudian kalau dalam kalimat aktif dia fungsinya sebagai subjek, dirubah menjadi kalimat pasif berfungsi sebagai objek. Begitu juga sebaliknya, kalau di kalimat aktif dia sebagai objek, maka di kalimat pasif berfungsi sebagai subjek. Nah, di dalam kalimat pasif past time ini ada tiga, yaitu simple past tense, past continuous, dan past perfect tense. Untuk simple past tense digunakan untuk sesuatu yang sudah terjadi pada waktu tertentu dan selalu ada penanda waktunya, misalnya yesterday, last night, this morning, dan lain sebagainya. Kemudian past continuous tense digunakan untuk sesuatu yang sedang berlangsung di masa lampau, sementara yang past perfect tense digunakan untuk sesuatu yang sudah selesai dilakukan sebelum sesuatu yang lain terjadi di masa lampau. Biasanya Brana mengatakan bahwa past perfect tense itu lampaunya lampau. Nah, kita langsung saja ke tense yang pertama, yaitu simple past tense. Simple past tense ini kalau untuk kalimat aktif formulanya adalah subjek diikuti oleh verb 2 kemudian diikuti oleh objek. Contohnya adalah Rani bought the apple. Rani ini sebagai subjek, kemudian bought ini adalah verb 2, kemudian an apple ini adalah objeknya. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat pasif, maka akan berubah menjadi subjek, kemudian diikuti oleh to be, kemudian diikuti oleh verb 3, baru kemudian by object. Nah, to be yang dipakai ini berbeda dengan yang present ya. Kalau present menggunakan is, am, are, kalau past itu menggunakan was dan were. Was untuk subjek tunggal plus I ya, kemudian were untuk subjek jamak. Jadi Rani bought an apple ini kalau dirubah menjadi kalimat pasif berubah menjadi an apple was bought by Rani. Jadi an apple ini adalah subjeknya, was ini adalah to be-nya. Karena an apple ini tunggal maka menggunakan to be was, kemudian bought ini adalah verb 3. Jadi by itu verb 2 dan verb 3-nya sama, yaitu bought. Kemudian by Rani. Adalah contohnya di sini. Di sini kalimat aktifnya adalah Jason wrote an application letter. Jason ini sebagai subjek, kemudian wrote ini adalah verb 2 dari write ya. Kemudian objeknya adalah an application letter. Nah, kemudian kalau dirubah menjadi kalimat pasif, maka berubah menjadi an application letter was written by Jason. Ya, an application letter ini dari objek berubah menjadi subjek. Ini tunggal ya, karena di sini ada an, maka to be yang dipakai adalah was. Ya, to be-nya, kemudian verb 3 dari wrote itu adalah written. Verb 1-nya write, verb 2-nya wrote, verb 3-nya adalah written. Kemudian objeknya adalah by Jason. Nah, contoh yang kedua adalah Adit made some kites. Adit ini adalah subjek, made ini adalah verb 2. Verb 1-nya adalah make. Kemudian some kites itu adalah objeknya. Kalau dirubah menjadi kalimat pasif, maka berubah menjadi some kites were made by Adit. Some kites ini adalah subjek jamak, maka to be yang dipakai adalah be. To be yang dipakai adalah were, kemudian made-nya ini adalah verb 3. Jadi verb 2 dan verb 3-nya sama, yaitu made. Kemudian objeknya adalah by Adit. Tense yang kedua adalah past continuous tense. Nah, past continuous tense ini untuk kalimat aktif to be-nya adalah subjek diikuti oleh to be, diikuti oleh verb ing, kemudian objek. Ya, sama dengan present continuous tense, yang membedakan hanya to be-nya saja. Kalau present continuous tense menggunakan is, am, are, kalau past continuous tense menggunakan was dan were. Contohnya adalah Rona was washing the clothes. Rona sebagai subjek, Rona ini tunggal, maka to be yang dipakai adalah was, kemudian kemudian to be-nya adalah verb ing, washing, kemudian objeknya adalah the clothes. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat pasif, formula yang dipakai adalah subjek, kemudian ditambahi to be, kemudian being ya. Jadi kalau ada verb ing itu mesti ada being-nya. Baru kemudian verb-nya menjadi verb 3, kemudian baru by object.
Contohnya, ini tadi Rona was washing the clothes berubah menjadi the clothes were being washed by Rona. Jadi the clothes ini subjek jamak, maka to be yang dipakai adalah were, kemudian being, was-nya dirubah menjadi verb 3 menjadi washed, kemudian by Rona. Nah, untuk tenses yang ketiga adalah past perfect tense ya. Formulanya untuk kalimat aktif adalah subjek, had, verb 3, objek. Ini adalah tenses yang paling mudah ya. Verbnya sudah menggunakan verb 3. Contohnya, I had drunk the orange juice. Saya sudah minum jus orange-nya, jus jeruknya. Subjeknya adalah I, kemudian had, verb 3-nya adalah drunk, kemudian the orange juice sebagai objek. Kalau dirubah menjadi kalimat pasif, maka berubah menjadi subjek, kemudian had, ditambahi been. Verbnya sudah verb 3, kemudian by objek. Ingat, subjek di pasif berasal dari objeknya aktif, objek di pasif berasal dari subjeknya aktif. Jadi, I had drunk the orange juice. Kalau dirubah menjadi kalimat pasif, menjadi the orange juice had been drunk by me. Ya, the orange juice subjek, kemudian had, kemudian been, kemudian drunk-nya adalah verb 3, by-nya adalah by objek. Nah, itu saja untuk pelajaran hari ini. Thank you for attention. Kalau masih ada pertanyaan, bisa langsung telepon Bu Ratna atau WA Bu Ratna. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.